Semua postingan Mechanic Pro bagus-bagus, nggak ada yang jelek. Tapi giliran mau pakai jasanya, nggak semua daerah di cover, jadi males. Oke. Jadi sebenarnya area yang di cover sama Mechanic Pro itu cukup luas ya, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Medan, Bandung, Surabaya, Malang. Itu sebenarnya banyak. Cuman memang banyak juga permintaan di kota-kota lain gitu ya. Banyak yang orang minta buka di cabang, tolong dong bang buka cabang di Jogja, Solo, Semarang, Bali, Riau, Palembang, Lampung, Kalimantan, Sulawesi. Itu banyak banget yang minta. Cuman memang gue saat ini nggak mau buru-buru untuk buka cabang di area-area tersebut gitu. Karena gue pengen fokus sama kualitas. Gue nggak mau buru-buru langsung hire orang gitu. Karena gue cukup selektif untuk inspektor. Jadi gue nggak cuman pilih orang yang ngerti mobil, pengalaman mekanik doang, tapi gue lihat skill komunikasinya gimana, bagaimana ketika dia di lapangan, apakah ada potensi bermain atau enggak. Karena gimana pun juga di sini yang gue jaga adalah kualitas juga dan juga integritas gitu, kejujuran itu nomor satu gitu. Karena kita di sini bener-bener sangat besar, ujian di lapangan tuh besar banget, potensi suap, potensi sogok dan lain sebagainya itu banyak banget. Jadi itu yang gue jagain bener gitu. Gue nggak mau sampai tim gue di lapangan ini bermain ya, bermain dalam tanda kutip merugikan konsumen. Karena gue punya visi misi, gue nggak mau tim gue, inspektor gue, Mechanic Pro merugikan kedua belah pihak, baik itu penjual ataupun konsumen gue yang udah bayar jasa inspeksi gitu. Gue pengen kedua belah pihak ini merasa win-win solusi dengan hadirnya Mechanic Pro. Karena tugas kita sebagai inspektor itu sebenarnya bukan cuman inspeksi mobil doang terus selesai, enggak. Tapi gimana caranya konsumen bisa mengetahui mobil kondisinya secara menyeluruh dari awal, dan kalau misalnya memang layak, mobil itu bisa dibeli walaupun mobil itu mungkin ada beberapa perbaikan, ada PR-PR-nya gitu. Kita bicara mobil second yang mana pasti ada PR-nya. Nah, itu gimana caranya inspektor menjelaskan hasil temuan-temuan itu tapi tidak bermaksud untuk menakut-nakuti konsumen gitu. Jangan sampai konsumen jadi takut, wah banyak PR-nya mas gini, aduh saya nggak jadi deh, saya nggak jadi beli. Jangan sampai kayak begitu. Yang jelas kita punya nilai, kita punya parameter mana mobil yang rekomen untuk dibeli dengan catatan perbaikan, mana mobil yang benar-benar nggak layak untuk dibeli. Itu yang paling penting. Karena banyak inspektor yang dia lihat ada rembes dikit mesinnya, kaki-kaki ada bunyi, terus nggak direkomenin. Nah itu gue nggak setuju dengan hal kayak gitu. Kita bicara mobil second bos. Jadi inspektor tuh harus benar-benar objektif. Jangan menilai mobil tuh standar seperti mobil baru gitu ya. Kita bicara mobil yang udah usia pakai, apalagi mobilnya mobil second lebih dari 10 tahun. Nggak mungkin perfect semua gitu. Jadi kita harus menilai mobil dengan usia yang wajar gitu. Jadi kembali lagi, gue pengen pastiin bener-bener inspektor gue di lapangan itu bisa mengedukasi konsumen, apalagi konsumen-konsumen awam yang pemula punya mobil, supaya nggak takut beli mobil, tapi harus bisa deteksi secara menyeluruh kondisi mobil seperti apa gitu. Walaupun memang banyak juga kerusakan-kerusakan yang tidak terprediksi. Kita bicara mobil second ya, pasti ada hal-hal kayak gitu. Jadi tetap konsumen harus siap budget itu minimal paling nggak 5-10% dari harga mobil. Untuk apa? Untuk permajaan. Bisa jadi kita inspeksi nih, hasil estimasi perbaikannya katakanlah total ada 6 juta, 7 juta, ya kan? Ketika dibawa ke bengkel, setelah dibongkar dan lain sebagainya, atau setelah mobil dipakai ternyata tiba-tiba ada keluhan ini, keluhan itu, nah maka kan biayanya jadi bertambah lagi. Nah itu yang harus siap kayak gitu. Nah itulah tugas inspektor, untuk mengedukasi, nggak cuma hanya inspeksi terus nakut-nakutin konsumen supaya mobil nggak dibeli, nggak, tapi inspeksi menyeluruh semaksimal mungkin supaya kita bisa mengetahui dari awal dan kemudian bisa edukasi konsumen, konsumen nggak ditakut-takutin, bisa tertransaksi dan mobilnya benar-benar aman dibeli gitu. Jadi nggak merugikan kedua belah pihak gitu. Kecuali mobil benar-benar nggak rekomen, misalkan suaranya kasar, potensi turun mesin, potensi turun matic dan lain sebagainya, bekas tabrak, bekas banjir parah, itu yang kita jelasin ke konsumen supaya konsumen bisa melihat bahwa ini mobil ada masalah kayak gitu. Oke, untuk abang yang di sana mohon bersabar, nanti kita akan buka perlahan tapi pasti. Gua rekrut untuk tim-tim yang di lokasi-lokasi tersebut supaya tim gua ketika kita ekspansi ke kota tersebut itu timnya udah settle dan bisa diandalkan pastinya. Oke, paling gitu aja.
Thank you yang udah nanya, dan buat lu yang mau pakai jasa inspeksi bisa langsung hubungin kita. Nomor kita ada di profil Mekanik Pro. Oke? Gue Sultan dari Mekanik Pro. Thanks.